Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Desa Sukawedi. Berjumpa lagi di program Mencekam menceritakan email kamu. Perkenalkan, saya Haris Colek dan kali ini saya akan menceritakan email dari salah satu warga Desa Sukawedi yang tidak mau disebutkan namanya. Dan cerita kali ini berjudul Noni hanya di Mencekam. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Pada hari itu, saya menemani kakak perempuan saya untuk foto prawed. Dan sebenarnya ya, saya beserta beberapa teman kakak itu kurang setuju dengan lokasi yang kakak pilih. Karena di kota ini jujur aja ya, banyak banget tuh lokasi yang instagramable ya. Banyak taman-taman yang bersih, jalan-jalanan di kota ini juga bersih ya. Pantai-pantainya indah gitu. Kenapa kakak lebih memilih pada perkebunan karet? Cuman menurut kakak, perkebunan karet itu cocok dengan tema foto prawedding kakak beserta calon suaminya. Karena ala-ala Jepang gitu katanya. Ya udah kan ya, karena yang mau foto siapa gitu. Yang penting kan saya dan teman-teman kakak sudah mencoba memberikan pendapat gitu dan menentukan lokasi foto yang mungkin menurut kami ya pada saat itu lebih cocok gitu. Dan ketika sampai di lokasi, sebenarnya kami itu sudah kesorean ya, sudah cukup kesorean. Tapi di lokasi tersebut masih ada beberapa orang yang berfoto dan di warung-warung pinggir jalan juga masih ada beberapa orang yang jajan gitu. Karena sudah kesorean, saya ngomong ke kakak, "Kak, udah kesorean. Gimana kalau nanti aja gitu." Tapi kakak kekeh, "Udah, sekarang aja. Cocok nih, dapat feel senjanya." Oke, dan kakak fotografer siap-siap dengan kameranya dan langsung foto sesi dimulai. Dan ternyata di luar dugaan ya, malah banyak sekali foto yang bisa diambil. Dan bahkan kakak pun sempat beberapa kali ganti kimono. Oke, selesai pulang dari situ, beres-beres, istirahat. Nggak ada hal-hal yang aneh, masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Selang beberapa hari, kakak fotografer datang ke rumah. Saya manggilnya kakak fotografer ya, karena satu lebih senior, lebih tua ya. Aduh, nggak enak sebenarnya nyebut lebih tua ya, tapi nggak apa-apa lah. Dan itu kakak fotografer itu teman kakak perempuan saya, teman dekat lah. Tapi ada yang aneh. Pas datang wajahnya cukup muram dan terlihat cukup pucat. Lalu kakak fotografer itu menunjukkan 3 foto yang beberapa hari kemarin diambil di lokasi perkebunan karet. Ternyata di dalam foto itu terdapat sosok noni Belanda mengenakan gaun berwarna putih lengkap dengan payung brokatnya. Saat menunjukkan foto itu, kakak fotografer terlihat cukup gelisah. Jujur aja, saat itu saya kaget dong dan sedikit takut ya. Tapi
kakak malah terlihat cukup bahagia. Apalagi calon suaminya bilang bahwa foto ini bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Pada saat itu juga, saya dan kakak fotografer langsung menolak keras ya. Nggak boleh kak, jangan dijual. Udah kalau bisa langsung dihapus aja. Begitu kata kakak fotografer bilang. Kakak tapi malah ketawa gitu dan bilang saya ini kuno banget. Katanya masa sama foto kayak gini aja takut. Lalu ya udah ya mau kayak gimana gitu kan. Kakak dan calon suaminya bersikeras untuk menjual foto tersebut. Malam berikutnya hal yang aneh pun terjadi. Pada saat itu saya lagi siap-siap untuk sholat maghrib di masjid ya. Sementara kakak masih sibuk dengan handphonenya. Masih sibuk dengan seseorang yang mungkin mau membeli salah satu fotonya ya. Ya mungkin juga lagi tawar-menawar harga ya. Saya sempat menegur kakak, kak ayo sholat maghrib dulu. Udah gampang foto mah. Tapi ya kakak diem aja gitu. Mungkin kakak lebih tertarik pada transaksi itu. Saya tinggalin kakak, saya keluar, pas lagi siap-siap berangkat, saya sudah pakai sendal tuh. Tiba-tiba kakak menjerit keras. Karena panik, saya langsung masuk. Di kamar, wajah kakak sudah pucat. Wajahnya benar-benar ketakutan. Pada saat itu badan kakak sudah dipenuhi dengan keringat ya, keringat dingin gitu. Sambil berteriak-teriak dan jari telunjuknya menunjuk ke arah lemari jati. Ada Noni, ada Noni. Saya speechless sih sebenarnya, kaget gitu, bingung, kudu ngapain. Jadi saya cuma bilang, Noni, Noni apa kak? Terus kakak bilang, Noni yang ada di foto itu. Dia ada di sana, dia ada di sana. Seperti yang saya bilang tadi, saya bingung kudu ngapain. Jadi saya langsung ke dapur, ngambil air hangat yang mudah-mudahan aja bisa sedikit memberi ketenangan gitu. Tapi yang ada tangan saya malah ditepis. Karena posisi saya kurang siap, jadi gelas itu jatuh dan pecah berserakan di lantai. Saya merasa khawatir, karena kekhawatiran saya, jadi saya tinggal tuh. Kakak saya tinggal di rumah, saya lari ke masjid. Karena bapak sama ibu saat itu sedang sholat maghrib di masjid. Dan beruntungnya saat saya lari ke masjid, sholat maghrib sudah selesai. Dan spontan ya, karena melihat sudah selesai, spontan saya teriak, Bapak, Ibu, Kakak. Bapak sama Ibu langsung menghampiri tuh. Dan jamaah-jamaah di masjid ya sontak aja karena mendengar teriakan saya, jadi banyak juga jamaah masjid yang memperhatikan saya. Ya pada saat itu saya bener-bener gak peduli ya, karena saya beneran khawatir sama kakak gitu. Bapak sama ibu langsung pulang ke rumah karena melihat saya panik gitu ya. Bapak juga ikutan panik gitu kan. Bapak ikut panik. Pada saat sampai di rumah, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan yang aneh. Saat itu kakak sedang bergaya, melenggak-lenggok, seolah-olah dia memakai gaun. Padahal pada saat itu dia sedang pakai celana pendek dan tangannya melingkar-lingkar di leher, seolah-olah sedang memainkan rambutnya. Dan kakak tertawa sangat kencang karena melihat pemandangan seperti itu. Bapak bertanya, ini ada apa? Kenapa bisa begini? Ya, saya hanya bisa menjelaskan singkat ya. Tadi
Saya ajak kakak sholat maghrib, tapi kakak nggak ngerespon. Kakak lebih asik bermain handphone. Dan saat saya pengen berangkat ke masjid lagi pakai sendal, kakak berteriak sambil bilang ada noni. Terus bapak balik tanya, noni Belanda? Lalu ibu meminta saya untuk memanggilkan ustadz di masjid. Dan saya langsung bergegas ke masjid. Kebetulan pada saat itu ustadz belum pulang, masih ada di masjid dan sedang ngobrol dengan beberapa jamaah di sana. Sesampainya di rumah, ustadz meminta pada ibu untuk mengambilkan air, lalu membacakan doa-doa dan meminta ibu untuk meminumkan pada kakak. Pada saat itu kakak melawan, meronta-ronta. Dan bapak langsung megang dari belakang dan ibu berhasil meminumkannya. Dan ajaibnya setelah diminumkan air tersebut, kakak menjadi lebih tenang dan akhirnya pingsan. Pada saat pingsan itu, Pak Ustadz meminta kepada ibu untuk menyiapkan air, beberapa air dengan wadah yang besar, karena takutnya ini belum selesai gitu. Jadi jika terjadi lagi hal yang seperti itu bisa langsung diminumkan saja. Setelah Pak Ustadz pulang, saya coba tuh mengambil handphone kakak. Ya maksud saya ngambil handphone kakak untuk saya hapus aja tuh dah fotonya tuh. Karena saya rasa masalahnya cuma dari foto itu aja tuh. Karena sebelum ada foto itu, kakak baik-baik aja. Tapi ketika saya mengambil handphone kakak, tiba-tiba kakak langsung mencengkram tangan saya. Kakak kembali kesurupan dan berkata dengan suara yang keras menggunakan bahasa Belanda yang saya sendiri nggak tahu artinya itu apa. Kakak kembali tertawa terbahak-bahak, melakukan gerakan-gerakan yang aneh seperti melenggak-lenggokkan badannya, berputar-putar, lalu menatap ke arah saya sambil melotot. Ya pokoknya wajah kakak saat itu ya nggak seperti kakak perempuan saya yang saya kenal gitu, dan mencengkram leher saya lalu beberapa kali menampar saya. Saya yang takut ya jujur pada saat itu saya takut banget, takut dan bingung kudu ngapain. Yang bisa saya cuma teriak gitu, bapak ibu gitu. Dan kebetulan ibu sama bapak baru pulang lagi setelah mengantar ustadz tadi ya. Dan bapak langsung memegang kakak dari belakang, lalu ibu kembali mengambil air yang tadi diminta ustadz untuk disediakan ya, untuk menyediakan air itu, kembali disiramkan dan diminumkan. Lalu kakak kembali pingsan. Saat pingsan, saya membantu ibu menggantikan pakaian kakak yang tadi basah ya. Dan setelah selesai, bapak bertanya gitu, sebenarnya ada apa? Coba jelasin. Lalu saya cerita dari awal mula rencana foto private di mana dan akhirnya jatuh pada lokasi tersebut dan datang ke sorean gitu, tapi tetap memaksakan untuk foto pada saat itu juga. Dan pada saat foto jadi ada 3 foto yang di dalam foto itu tertangkap foto noni Belanda. Lalu ucap bapak, mana fotonya? Saya bilang ada di handphone kakak pak. 2 foto lainnya ada di
fotografer dan di calon suami kakak. Kakak berencana mau menjual foto itu, Pak. Dan calon suami kakak juga mau menjual foto itu. Katanya lumayan, ada yang mau dengan harga yang cukup mahal. Padahal saat itu sudah saya larang. Udah mending dihapus saja gitu. Mungkin semua ini terjadi karena noni yang ada di dalam foto itu marah karena fotonya mau dijual. Begitu penjelasan saya kepada Bapak. Sekarang fotonya udah dihapus belum? Tanya Bapak. Belum, Pak. Fotonya masih di handphone kakak. Coba mana handphone kakak? Lalu saya ambil dan Bapak lihat-lihat handphonenya, lalu langsung dihapus oleh Bapak. Dan saya disuruh, pada saat itu saya disuruh menghubungi kakak fotografernya. Lalu saya menghubungi kakak fotografer dan bertanya apakah fotonya sudah dihapus. Dan fotografernya menjawab saat pulang dari rumah saya, fotonya langsung dihapus. Ternyata kakak fotografer juga mendapatkan teror setiap malam setelah mengambil foto tersebut. Saya pun bercerita ke fotografer ya, ke kakak fotografer itu bahwa sekarang kakak lagi kesurupan noni yang ada di foto tersebut gitu. Dan saat ini sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untungnya foto itu tidak menyebar banyak. Hanya dicetak 3 dan soft copy-nya ada pada kakak fotografer. Singkat cerita, foto itu dihapus, baik yang ada di handphone kakak saya maupun yang ada di calon suaminya, semua sudah terhapus. Dan sampai saat ini kami sekeluarga masih mengupayakan kesembuhan kakak saya dengan berbagai macam terapi agar kakak bisa seperti dulu lagi gitu. Ya, kalau secara pribadi saya sangat berharap kakak bisa sembuh dan ceria seperti dulu lagi gitu. Namun entah kenapa kadang kakak terlihat sangat tenang. Dalam sehari kakak kadang sangat anggun, lalu tiba-tiba menangis, lalu melamun, dan tiba-tiba bisa bersikap normal kembali. Kejadian seperti itu bahkan bisa berulang-ulang setiap hari seperti itu. Calon suami kakak pun akhirnya menikah dengan wanita lain karena sudah 2 tahun lebih semenjak kejadian itu. Kakak belum sembuh juga. Oke, warga desa Sukawedi, itu cerita mencekam hari ini. Semoga bisa menemani ya. Dan untuk warga Sukawedi semua yang punya cerita, langsung aja kirim aja ceritanya di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Richard pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify.